Pak Dahlan, dengan kegiatan Anda yang membutuhkan stamina, dengan kesibukan Anda, dan semua orang tahu bahwa Anda pernah operasi ganti hati. Orang merasa khawatir. Ini kalau Pak Dahlan terlalu sibuk dengan fisik yang harus bekerja ekstra keras, nyawa Anda terancam. Boleh tahu nggak seberapa jauh ganti hati itu berbahaya bagi kegiatan Anda yang padat sekarang ini? Yang paling khawatir nomor satu istri saya. Dan ya kalau istri tetangga saya curiga. Tentu kekhawatiran pertama waktu saya diminta menjadi dirut PLN. Itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya ini baru operasi besar, baru ganti hati, waktu itu belum 2 tahun. Saya tidak tahu apakah dokter mengizinkan, apakah orang yang habis operasi begitu besar boleh menerima tugas begitu berat, boleh menerima beban yang begitu besar, dan tekanan pekerjaan yang begitu tinggi. Nah, kemudian Bapak Presiden mengizinkan saya diperiksa oleh dokter untuk melihat apakah cukup sehat atau tidak. Kemudian saya pergi ke rumah sakit yang dulu mengoperasi saya, di sana diperiksa selama 1 minggu, kemudian setelah 1 minggu dokter mengatakan ternyata saya cukup sehat, saya boleh menerima tekanan pekerjaan yang setinggi itu, dan bahkan dokternya bilang Pak Dahlan ini lebih sehat dari dokternya. Dia bilang begitu. Mungkin banyak di antara yang hadir di sini dan penonton di rumah yang nggak terlalu ngikutin. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada hati Anda ini? Ya, waktu itu saya kan kena hepatitis B, dan kemudian berkembang menjadi sirosis, dan kemudian berkembang lagi menjadi kanker. Waktu saya ke dokter mengatakan saya akan meninggal dunia dalam waktu 6 bulan. Begitu. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana agar bisa memperpanjang umur. Kemudian dokter mengatakan ya pilihannya ganti hati. Ada baiknya kita ikuti liputan berikut ini. Bagi Dahlan Iskan, kerja keras memang identik dengan dirinya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Namun ketika ia mengetahui menderita penyakit sirosis hati, raja koran dari Surabaya ini langsung lemas. Berita itu bagaikan petir di siang bolong. Menurut dokter, livernya sudah rusak dan sudah dipenuhi dengan kanker. Diperkirakan ia hanya bisa bertahan sampai 6 bulan saja. Setelah melalui pertimbangan dan berbagai upaya, ia pun pergi ke China. Dahlan Iskan melakukan transplantasi hati di pusat rumah sakit khusus liver di kota Tianjin, China. Dalam pemikiran Dahlan, keberhasilan transplantasi belum pasti. Apalagi sebelumnya, Nurholis Majid yang menjadi idolanya meninggal dunia setelah melakukan transplantasi. Setelah menunggu selama 6 bulan di negara tirai bambu, Dahlan Iskan menjalani operasi dan mendapat donor hati dari seorang pemuda berumur 21 tahun. Saya ingat persis ya, Anda mengatakan bahwa yang membuat operasi ini berhasil, salah satu adalah disiplin Anda ya, untuk tidak gegabah, cepat keluar, bergaul, dan tetap menjaga diri untuk tetap di rumah sakit sampai waktunya tiba ya. Banyak yang kemudian mengatakan jangan-jangan Anda bisa seperti sekarang memang karena hati Anda ini umurnya 26 tahun ini ya. Saya kurang lebih merasa begitu, karena sekarang terus terang saja tidak mudah capek, dan rasanya tidur 4 jam waktu malam itu sudah sangat cukup, dan saya bisa keliling ke mana-mana. Saya merasa kira-kira antara lain karena itu. Tapi dokter tidak melarang ada atau memberikan pantangan buat kegiatan-kegiatan Anda ini? Fisik? Dokter secara khusus tidak mengatakan itu, termasuk makanan, saya boleh makan apa saja. Tentu saya sendiri yang tahu diri, saya harus menjaga diri dan disiplin tadi. Baik, sekarang kalau banyak penonton acara ini yang mendengarkan Anda dan tahu bahwa Anda pernah juga
sampai operasi ganti hati, dan sekarang mereka menderita penyakit liver. Apa nasihat Anda bagi saudara-saudara kita yang juga menderita liver ini? Sakit liver itu kan ada tahap-tahapnya. Kalau baru ketahuan kena hepatitis, tentu pertama kali yang dilakukan jangan panik, karena panik hanya akan membuat parah. Toh sudah terlanjur terkena hepatitis B, itu pola hidupnya betul-betul harus berubah. Menjaga agar hatinya jangan terlalu bekerja keras dengan cara menghindari minuman keras, menghindari makan makanan yang ada pengawet, menghindari makanan yang terlalu ekstrim dan seterusnya. Juga menghindari jangan terlalu lelah, dan sebaiknya menjalani pengobatan yang bisa membuat hatinya itu tidak terjadi percepatan pertumbuhan virusnya. Baik, Pak Dahlan, menarik bagi penonton di rumah untuk tahu pada saat Anda dilantik ya, pada saat Anda dilantik sebagai Menteri BUMN, Anda datang dengan memakai sepatu Keds. Nah, pertanyaan bagi kita semua, apakah orang-orang di istana tidak menganggap seorang Dahlan Iskan melanggar aturan protokoler, dan bagaimana reaksi Presiden ketika melihat Dahlan Iskan memakai sepatu Keds? Ikuti terus Kick Candy.